setelah hamil baru dia pergi lagi. Nah, singkat cerita lahirlah yang namanya Anwar dari keturunan Sith manusia, dan lahirlah Anwas dari keturunan Sith dengan tentaranya Azazil atau jin. Nah, setelah besar dikirim sama Azazil, Adam, Sith, nih anaknya Sith juga. Oh, bukan. Jibril datang, Jibril enggak. Itu Adam, anaknya Sith. Makanya dididik sama Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bersyarat, jangan pernah engkau mendekati sungai keabadian atau hayat. Dekat saja tidak boleh. Nah, ketahuan. Makanya diusir Anwas ini. Nah, perjalanan Anwas diusir ini nanti sampai dia ke beberapa negara. Terakhir dia bersemayam di Gunung Tidar. Gunung Tidar itu adanya di mana ya? Tempatnya Mas ya? Jawa Tengah kan? Tidar itu di Magelang kok. Magelang. Iya. Di Magelang. Jadi Gunung Tidar itu ada di Magelang. Nanti, makanya ada riwayat candi-candi terus Nabi Sulaiman pernah di situ. Enggak, kalau yang itu punya situ. enggak, itu tuh enggak. Enggak ada pernah. Kalau itu menyambung kalau ini iya kan cocokologi gitu. Ini ada di kitabnya dari Solihin. Nah, nanti ketemunya, nanti kan ini lahir nih, Semar dan lain-lain. Nanti terakhir di kerajaan Utsmani ini dia mau mengirimkan beberapa delegasi untuk mengislamkan Nusantara. Datang. Kita tidak bicara Aceh dulu ya, kita bicara Aceh. Jadi masuk ke Pulau Jawa, awalnya dikirim 60 mati semua, 600 mati semua, 6.000 satu orang dia pulang menyampaikan kepada Khalifah bahwa di tanah yang namanya Jawi ini bangsa ini luar biasa, kita tidak bisa berdakwah. Jadi diganggu senantiasa, ada yang dibunuh ada yang dibunuh di laut, ada yang dibunuh di hutan. Akhirnya diutuslah oleh Khalifah ini siapa ahli zikir, siapa ahli yang bisa ahli hikmah. Nah, nanti ada yang ngacu namanya Syekh Subakir. Oh, itu hubungannya ke Neo Genggong. Ya. Nah, Syekh Subakir itu datang sampai di Gunung Tidar. Dia bertarung kan? Benar. Nah, datanglah Jibril kan, Jibril yang mengatakan bahwasanya engkau adalah bersaudara. Yang satu keturunannya Anwar, yang keturunannya Anwas, sehingga terjadilah kesepakatan. Ya, jadi engkau boleh menyebarkan Islam, tetapi engkau tidak boleh membawa budayanya. Jadi harus dengan budaya Jawa saja. Nah, tapi kan waktu itu sejarahnya benar nggak bahwa Syekh Subakir mengalahkan Nggak sampai kalah. Nggak sampai kalah, diselesaikan. Oh, nggak sampai kalah sejarahnya itu? Ya, nggak sampai kalah, tapi datang Jibril terus mengatakan bahwa kalian sesungguhnya bersaudara, dan itu sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu banyak ya, ada 10 kalau nggak salah. Nah, dari sana muncullah murid-muridnya yang dibawa dari Cina. Bukan dari murid-muridnya itu bukan datang dari Arab lagi, bukan. Dari China yang agresinya si Panglima Cheng Ho itu. Nanti ada salah satu keponakannya ya, Sunan Ampel dan lain-lain. Mempertukarkan tempo. Ya. Jadi hari ini kita ini melebar. Itu baru ya, Bro. Kita mantep ilmunya. Nek jare wong Jawa ki ono ilmu garing, ilmu terus. Enggak, supaya kita juga berbisnis enak ya. Iya, itu sih tujuan. Saya 12 tahun di Saudi Arabia, saya keliling dunia juga. Oh gitu. 2010 saya pulang. Jadi doktrinnya itu luar biasa. Kalau hari ini orang Indonesia benci sama orang Cina, salah banget. Salah. Wali yang bukan orang Cina ini kompom loh. Cuman Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu dia putra Rara Santang. Rara Santang menikah dengan Abdullah Al-Khan, melahirkanlah 2 orang. Yang pertama Sunan Gunung Jati. Jadi itu Arab tuh sama Sunda. Yang lainnya itu kan Raden Patah. Semua itu orang Cina loh. Semua Cina gitu.
sampai dia mengekspor. Dulu di Nusantara ini nggak ada yang namanya genderuwo, kunti, kuntilanak kayak gitu, nggak ada. Itu semua diimpor daripada Indochina. Betul. Sekarang aja deh. Orang-orang kita dulu tanya, mbah yang ada di sungai ini, mbah yang ada di gunung ini, mbah yang ada di, selalu berjalan begitu. Dan tidak pernah ini. Nah ini yang bawa ini Cina ini. Jadi ini clear ya. Jadi orang Indonesia, apalagi sekarang ini sudah masanya kita orang Indonesia. Kita 500 tahunnya kembali lah. Iya, bayangkan Eropa itu kan kita pernah di Eropa kan? Iya. Di Eropa itu cuma satu pulau, dia terbagi beberapa negara. Dan kita kalau mau jujur, musiknya, alat musiknya itu cuma kayu sama senar. Iya. Gitar, biola itu. Terus bicara ke Timur Tengah yang peradabannya luar biasa, sama satu pulau juga tapi dipisah-pisah juga dengan beberapa negara sama. Alat musiknya coba apa? Kulit sama kayu. Iya. Tapi kita bicara Indonesia yang berpulau-pulau jadi satu. Bunder. Saking banyaknya alat musik. Betul. Terus yang kedua alat musiknya kita punya gamelan loh. Iya. Dan itu ratusan tahun yang lalu. Artinya orang Dan Indonesia itu sudah ilmu logam. Iya, metalurginya sudah Iya, sudah metalurgi. Oh, saya Eropa belum gitu loh. Iya. Eropa baru di zaman peradaban pertengahan lah ya. Iya. Di Turki Utsmani sama itu Enggak. Umar. Kita mau menyatukan visi kita sebab kita berhadapan dengan sesuatu yang besar. Dulu masa kita kecil. Ini saya hidup di Bandung ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kehilangan, dia akan datang ke rumah kakek saya. Mama, saya kehilangan anu. Ya, bawa air. Air di baskom ya. Dilihatin loh. Prosesnya ngambilnya ya. Tapi jangan laporin polisi ya, datangi, ambil lagi. Ini hikmah. Nah hari ini ada yang namanya CCTV. Jadi CCTV ini adalah produk hikmah yang menjadi nyata dengan rumus-rumus algoritma. Betul? Iya. Iya. Dan kombinasi elektromagnetik lah ya kan? Ya. Ini saya mau mengajak kita ke alam nyata ya. Dulu tuh orang tua kita dia bisa panggil komunikasi panggil datang. Sekarang ada handphone. Handphone itu produk siapa? Algoritma. Nah sekarang kita berpikir, Al-Khawarizmi ini dia kan seorang yang soleh, hafal Quran, hafal hadis dan beribadah berhari-hari. Ngapain dia berpikir mikirin ilmu algoritma ya? Betul? Iya. Kita bicara juga Ibnu Sina, Al-Zabar dan lain-lain. Nah, ternyata kita ketemu nih bahwa dulu itu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Namrus. Pernah dengar Namrus ya? Zaman Ibrahim. Di sana baru ketemu bahwa ternyata penemunya 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Itu penemunya itu Namrus. Namrus Singapura yang menciptakan 0 sampai 360 derajat itu Namrus loh. Dan di zaman Namrus luar biasa tuh pembangunan arsitektur, luar biasa. Kita kan jadi bertanya siapa Namrus itu? Ternyata Namrus itu cucu Nabi Nuh, kalau nggak salah namanya, yang nanti akan dibangkitkan ketika Nabi Musa, Nabi Isa dia punya mujizat, dia ditanya dibangkitkan nanti 400 tahun yang lalu. Nabi Isa pengen ditantang sama umatnya untuk menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Asik yang dibangkitkan oleh Nabi Isa. Nah As ini punya cucu. Cucunya As ini menikah sama Semiramis. Malam pertama wafat. Jadi Semiramis ini akhirnya hamil, terus mengandung Namrus, melahirkan Namrus, tapi ribut kemana-mana bahwa saya tidak pernah disentuh. Sehingga ketika Namrus besar, dia kalau Namrus didekati perempuan, dia cemburu. Akhirnya ibunya ini namanya Semiramis, dia menikah
sama Namrus. Oh, ibunya menikah sama Anaknya. Jadi Semiramis itu ibunya Namrus sebenarnya, yang jadi istrinya. Yang nanti diabadikan oleh orang-orang Eropa. Kalau misalnya nggak punya anak, mereka akan bercinta di bawah pohon. Itu ritualnya orang-orang Eropa itu mengacu kepada itu. Nah, yang mau saya bahasa yang digunakan oleh mereka saat itu adalah bahasa Suryani. Jadi ketika Allah menghancurkan Namrus dan kerajaannya ini, Allah turunkan ribuan bahasa. Allah turunkan ribuan bahasa sehingga satu sama lain nggak bisa berkomunikasi.